Kalau tentara dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai Pulau Merauke. Masalah iman kita, masalah kasih kita, masalah pengharapan kita intinya dalam kehidupan dan juru selamat kita dan juru selamat. Jangan katakan boy, waktu jangan katakan pula boy, juru selamat dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 4 ayat 6 mengatakan, karena begitu, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak mengatakan dalam keselamatan tidak ada siapapun juga selain dalam diri. Karena kalau orang-orang itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada Allah. Maka dan Yohanes 3 ayat 6 karena begitu besar Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap, kiranya di pagi hari ini kita tetap dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan firman, dan juga kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai setiap kita dalam menjalankan hidup ini, sehingga kita dimanapun ada dapat menghadirkan kerajaan Allah dan menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini dalam aktivitas, dan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan iman kita akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kiranya Tuhan menyertai dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan harapkan ialah mengaku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuh, baik oleh tubuh maupun oleh hati. Haleluya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Paulus mengingatkan di kota ini dia dan tema kita adalah hidup berharga dalam Tuhan. Jadi ini berharga dalam iman, hidup yang pertama hidup harus berpusat pada. Jadi kalau prinsip berharga dalam iman yang pertama itu adalah hidup harus berpusat pada Kristus. Jadi bukan pada kekuasaan, bukan pada kekayaan, bukan pada harta, bukan pada anak, bukan pada apapun, bukan pada segala sesuatu apapun di muka bumi ini selain daripada Tuhan. Karena ketika kita berpusat pada Kristus, dia akan menjadi raja. Dia akan menolong setiap orang yang menjadikan Yesus menjadi pusat, menjadi kuasa di dalam hidup ini. Jadi betapa pentingnya kita memiliki perhatian ini dalam iman, sehingga hidup kita betul-betul berpusat pada Kristus. Kita betul-betul memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Dengan yang kedua, yang kita katakan ketika harus berjuang, berjuanglah ketika itu harus berjuang bagi kemuliaan. Dan setelah kita berpusat kepada Kristus, kita harus berjuang. Ini sangat berharga. Perjuangan kita. Tidak hanya orang-orang yang tidak percaya, tapi orang-orang yang percaya setengah-setengah pun mereka lahap, atau setan lahap, atau iblis lahap, supaya ada temannya kelak di neraka sana. Karena neraka bukan disediakan bagi orang yang bagi orang, tapi pada mulanya neraka diciptakan bagi
I have fought with good fight. Aku telah berjuang dengan perjuangan yang baik. I have finished the race. Aku telah mencapai garis akhir perubahan. Dan juga kemudian dikatakan I have kept the faith. Aku sudah memelihara. Ini adalah orang-orang yang memiliki harga dari iman itu yang tidak akan melepaskan Yesus dan yang berpusat pada Yesus hingga dia akan terus berjuang dengan sekuat tenaga, tapi tetap berjuang dengan perjuangan yang baik, berjuang dengan nilai-nilai Kristus, berjuang dengan nilai-nilai kebenaran, dan pada akhirnya semua kita akan mencapai garis finish karena kita semua telah memelihara iman kita. Yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, ketika mati adalah keuntungan. Jadi saya di hari Jumat Agung yang kemarin, saya mengingatkan kita bahwa ketika kita mati, ada orang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, atau orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini, kalau mereka mati dalam Tuhan, mereka disebut berbahagia. Ya, karena mereka akan berjumpa dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mereka akan tinggal di tempat yang luar biasa, di tempat di mana Yesus ada. Dia ada di situ, dan itu namanya sorga, tempat kenikmatan yang kekal. Dan itu sebabnya Wahyu 14 ayat 13 itu mengingatkan kita, kalau kita hidup, ya, hiduplah sebagaimana lima kata empat ayat 9, kalau kita tidur dengan sembilan gitu, bagaimana pun kita kalau kita hidup kita hidup dengan kalau kita hidup. Jadi kalau kita hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Jadi kenapa orang disebut berbahagia? Karena mereka bertemu dengan Tuhan. Dan kalau engkau mau bertemu dengan Tuhan, dia miliki prinsip iman yang berharga dalam kehidupan kita sebagai orang yang berharga, yaitu berpusat pada Kristus dan kemudian kemudian kepada Tuhan. Karena kita memang hidup itu untuk memuliakan Kristus, dan biar kita persembahkan roh jiwa kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mantap. Jadi kita sebagai orang yang percaya yang berbahagia karena kita akan bertemu. Kemudian katakan beristirahat dari jerih lelah. Mungkin sudah banting tulang selama ini, tidak pernah menyerah, tidak pernah istirahat mungkin. Jadi Tuhan katakan pada mereka yang sudah dipanggil itu untuk beristirahat dari jerih lelah. Dan kemudian yang ketiga dikatakan dari kitab Wahyu 13 itu, kita akan menemukan bahwa perbuatan baik itu akan mengikuti mereka. Jadi kita akan dibalaskan sebagaimana Yeremia 17 itu, ayat yang ke-10, ya, ayat 9, 10 itu. Jadi kita akan dibalaskan menurut perbuatan kita. Kalau hati kita benar, maka kita akan dibalaskan dengan ganjaran yang baik. Kalau kita tidak benar, maka kita akan dibalaskan. Nah, jadi prinsip berharga dalam iman itu adalah orang yang berfokus kepada Tuhan, orang yang membiarkan Tuhan, dan orang yang mati itu Tuhan karena Yesus itu mengapa dan yang terbaik bagi Tuhan, supaya itu betul kita fokus pada Tuhan yang baik kita akan lakukan dan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar kami memiliki prinsip sahabat dari ini, sehingga kami semua berfokus pada Tuhan memberikan kemuliaan Allah mengerti pada waktu yang baik tentang
Jamah mereka Tuhan, dan sembuhkan mereka. Dan Yesus yang menyembuhkan mereka. Dan kalau engkau sudah mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu, dalam nama Yesus saya mau katakan supaya engkau menyerah semua kepada Tuhan. Kalau engkau orang yang mari angkat arahkan kedua belah tanganmu dalam nama Tuhan Yesus, segala hal yang mengganggu atau masalah yang mereka hadapi dalam nama Tuhan Yesus, engkau tolong mereka satu demi satu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, segala pekerjaan kesehatan yang mau mengganggu hidup mereka, usaha mereka, hidup mereka dalam nama Yesus, kita keluar dan oleh kuasa engkau membebaskan mereka dari segala kuasa. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama. Salam Nabi. Amin.